Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang berupa kesehatan, kesempatan dan karunia nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka timbal baliknya kita adalah bersyukur. Timbal baliknya kita melakukan ketaatan dalam sepanjang waktu, melakukan ketaatan selama usia, selama hayat masih di kandung badan. Ketaatan tidak boleh kita hentikan, harus senantiasa terus menerus. Karena kalau kita berhenti untuk taat kepada Allah, sama saja kita seperti halnya dihentikan nafas kita dari nikmat yang Allah berikan. Maka jamaah rahimakumullah, kita berikhtiar sepertiga yang kedua di bulan suci Ramadan, kita harus bisa mencapai goal kita meraih Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, dan kita terbebaskan dari siksa api neraka dan diberikan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Kita punya 3 dimensi waktu. Yang telah lalu itu adalah prestasi ataupun kegagalan yang telah kita lakukan. Maka masa lalu kalau itu adalah yang negatif-negatif, untuk kita perbaiki dengan kita bertaubat, dengan kita taqarrub kepada Allah, kita memperbaiki sisa waktu yang kita miliki. Sedangkan saat ini adalah saat untuk kita meng-create, untuk menciptakan, untuk membuat prestasi-prestasi amal soleh agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan masa depan itu adalah harapan bagi kita untuk kita siapkan sebaik-baiknya. Maka walal akhiratu khairu laka minal ula. Kehidupan akhirat harus kita dahulukan, harus kita utamakan. Sekalipun bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk melakukan amal-amal yang kita lakukan. Maka kalau yang negatif dari masa lalu, kita bertaubat kepada Allah agar sisa yang kita miliki ini bisa optimal. Sedangkan masa yang akan datang itu harus kita siapkan. Mulai dari kesadaran ini adalah untuk kita siapkan dengan sebaik-baiknya agar kita mempunyai kenangan yang baik. Pandanglah kenangan dengan senyum, hadapilah kenyataan dengan keberanian, dan tuliskan harapan penuh keyakinan. Jadi kita harus menuliskan harapan kita untuk meraih jannah. Level yang tertinggi harapan kita itu tidak hanya surga yang paling bawah, itu pun sebenarnya sudah prestasi. Tapi kita harus mempunyai target yang lebih tinggi, yaitu surga Firdaus. Maka kita harus berikhtiar dengan sepenuh dan sekuat yang kita miliki. Kita semuanya tidak bisa lepas dari 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semua saling terkait, sebab bab demi bab dalam buku kehidupan ini sudah kita tuliskan. Kita tidak terasa sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau kita ibaratkan sebuah buku atau halaman baru yang masih kosong, apakah lebih banyak yang tersedia
hingga ujung akhir kehidupan kita, maka ratusan lembar kosong kehidupan tersebut sepenuhnya ada di tangan kita. Bagaimana kita akan menuliskannya? Apakah kita akan menuliskan amal-amal kejelekan kita, atau akan kita tulis amal-amal kebaikan dari sisa waktu yang kita miliki? Ini terserah dari kita sekalian. Apakah kita akan menggambarkan kisah kehidupan yang seperti apa? Itu semuanya tergantung kepada kita masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, 3 hari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang berbahagia, hadis tersebut secara spesifik memberikan bimbingan pada kita saat menghadapi hari-hari terakhir menjelang kematian, agar kita akhir kehidupan ini dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki masa depan setelah kematian dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan secara tersirat dari hadis tersebut meminta kita untuk senantiasa berprasangka baik atau husnudzon billah saat menghadapi masa depan yang kita tidak mengetahuinya. Meski pikiran kita masih dibayang-bayangi oleh berbagai trauma masa lalu kita, tetapi berprasangka baik pada masa depan adalah solusi. Maka berprasangka baik pada masa depan adalah merupakan afirmasi positif. Jadi kita harus mempunyai positif, senantiasa berpikir positif dan bertindak positif agar masa depan kita akan lebih baik. Jadi afirmasi positif bahwa tahun ini keluarga kita akan semakin kompak, harmonis. Anak-anak kita akan tumbuh dengan sehat dan semakin soleh dan solehah. Kompetensi profesional kita di dalam bekerja meningkat signifikan. Bisnis atau usaha kita semakin tumbuh dan berkembang pesat. Karir kita menanjak dengan menggembirakan. Usaha-usaha yang kita ikhtiarkan terus tumbuh dan berkembang dan menjadi berkah bagi keluarga. Nah, bisikan terus afirmatif positif itu pada diri kita, sehingga sekalipun kita sudah tua atau sudah sepuh, itu juga kita harus positifkan. Kalau kita merasakan sakit, kita harus tetap sehat. Maka ya pegel-pegele mboten napa-napa dipun raosaken Bapak Ibu sekalian. Tapi sambil kita terus berikhtiar untuk membisikkan dalam hati kita, dalam pikiran kita agar senantiasa positif, sehingga Allah akan memberikan apa yang kita berprasangka. Ketika kita prasangka positif, maka Allah akan memberikan kepada kita yang positif. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangku itu baik, maka baiklah baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Maka jamaah rahimakumullah, tugas kita hanya merumuskan peta jalan perjuangan yang penuh harapan di masa yang akan datang, sambil terus melafalkan berulang-ulang hingga keyakinan itu menghunjam di dalam dada kita. Selanjutnya memperjuangkan semua afirmasi positif tersebut agar menjadi kenyataan. Contohnya, kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu harus kita yakini bahwa di dunia ya sejahtera, bahagia, dan di akhirat juga kita akan selamat. Itu harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mendapatkan atau mempunyai prasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tokoh besar, ulama besar, Syekh Yusuf Qaradawi, memiliki pesan indah untuk kita semuanya. Di akhirat nanti kita tidak akan ditanya mengapa kalian tidak meraih kesuksesan, tapi kita akan ditanya mengapa kalian tidak berjuang.
Jadi saat ini sisa kehidupan yang kita miliki adalah kita berjuang sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, memperbagus akhlak kita, memperbaiki perbuatan kita, sehingga produksi amal itu senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Apalagi di bulan suci Ramadan, mari kita betul-betul waktu yang kita lewat itu menjadi makna-makna yang penuh berharga, sehingga membuahkan amal soleh bagi kita yang akan menjadi penolong bagi kita sekalian. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.